Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guru-guru kami yang kami muliakan, yang ada aplikasi Al-Quran di handphonenya, boleh dibuka surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak, adik-adik yang kami banggakan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah ta'ala. Anak-anak kita semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh lagi solehah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Dengan banyak-banyak kita ucapkan Alhamdulillah. Sekalipun nampaknya badan banyak yang letih, tubuh masih lelah, dan kemudian ditambah hujan turun pula, namun kondisi-kondisi seperti ini sedikit pun tidak menggoyahkan semangat kita untuk tetap berusaha mencari ridha Allah Ta'ala. Buktinya masih kaki kita kuat melangkah menuju rumah Allah Ta'ala, dan masih senang kita untuk hadir dalam majelis ilmu dan mulia. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang kami banggakan, apa yang kita lakukan tentu Allah takkan pandang sebelah mata. Pastinya Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Seiring dengan berjatuhan hujan dari langit, seiring dengan itu juga semoga Allah menguburkan semua dosa-dosa kita, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Salawat dan salam tak lupa kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah, ibu, orang tua kami, teman-teman yang kami banggakan, sudah jumpa surat At-Taubah ayat 36? Sudah? Baik, izin kami baca, lalu kemudian ayah bunda, teman-teman ikuti yang kami baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh
minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ayah ibu, teman-teman yang kami banggakan, izin sedikit saya koreksi dari bacaan teman-teman yang kami dengar tadi. Yang pertama dalam melafazkan ta'awuz, izin a'u, coba, bukan a'u, bukan a'u tapi a'u. Lalu sedikit koreksi di waktu melafazkan anfusakum. Lihat ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Izin bukan bukan tapi anfusakum. Lalu melafazkan huruf fa. Bagaimana melafazkan huruf fa? Gigi di atas yang berjumpa dengan bibir di bawah. Gigi di atas bertemu dengan bibir di bawah. Fa. Izin Bapak Ibu teman-teman, fa fi fu. Jadi kalau nenek-nenek belajar tahsin, pastikan gigi palsunya terbawa. Karena memang kalau tak terbawa gigi palsu, payah melafazkan huruf fa. Anfusakum. Satu lagi izin koreksi sedikit, kafah. Tadi terdengar ada yang tidak mentasdidkan huruf fa-nya, kafah, lupa mentasdidkan. Ada beberapa ayat yang kita sering lupa untuk mentasdidkannya. Satu di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa, di situ terakhirnya watab. Kebanyakan orang tidak ditasdidkannya watab, bukan watab tapi watab. Lalu kemudian yang sering juga kita lupa mentasdidkan di waktu melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam satu hadis Nabi bersabda, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dia justru dilaknat oleh Al-Quran. Kenapa dia dilaknat oleh Al-Quran? Karena dia tidak peduli bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, Al-Quran salah kita harokatnya, maka tentu akan salah artinya. Salah panjang pendeknya, maka tentu akan salah artinya. Salah hurufnya tentu juga akan salah artinya. Salah harokatnya, salah artinya. Contohnya dainun dengan dinun. Dain di atas, dain artinya hutang. Kalau din di bawah harokat dalnya, itu artinya agama. Minal jinnati wan nas. Kalau kita baca minal jannati hanya karena berubah harokat. Ja sorga, ji jinnati,
jin. Berubah harokat, berubah artinya, berubah huruf, berubah artinya. Qul huwallah. Ada orang kadang-kadang melafaznya qul huwallah. Dari qul dibacanya menjadi kul. Kalau qul artinya katakanlah Allah itu satu. Tapi kalau kita baca pakai kaf, kul, makanlah Allah itu satu, makanlah Allah yang satu tuh. Saya pernah juga ada kawan menyampaikan satu hadis tentang lafaznya begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri, diucapkannya falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul di situ bukan falyakul tapi falyakul. Nah, ini contoh dari huruf dari kul kepada kul. Qalu, dari qalu qaf ada yang membaca pakai kaf, qalu. Kalau qalu mereka berkata, tapi kalau qalu keluar artinya, qalu orang Kampar, ya enggak Pak? Nah, qalu salah panjang pendek, la a'budu ma ta'budun. Ada orang kadang-kadang dia baca la a'budu ma ta'budun. Kalau lam dibaca panjang, la a'budu ma ta'budun, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, hai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau kita baca la a'budu, tidak dipanjangkan lamnya, hai orang kafir, sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Maka disitulah Nabi katakan yang semestinya kita dapat pahala tapi justru berdosa. Kenapa? Kita tidak peduli bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi memberikan motivasi kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan dan tak kalah pentingnya mengamalkannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayah bunda kami, materi yang diminta kepada kami temanya Syubanun Haulir Rasul, pemuda-pemuda di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mempersiapkan materi ini, tapi kemudian tiba-tiba di tengah jalan saya buka YouTube, lalu kemudian di beranda itu saya mendapati ada podcastnya Ade Armando. Podcastnya Ade Armando dengan Kumaila. Ade Armando tentu Bapak Ibu sudah tahu lah siapa sosok Ade Armando ini. Yang Kumaila ini hafal Al-Quran 30 juz, tapi dia tidak pakai jilbab. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, podcastnya itu judulnya Islam Agama Perang. Itu judul podcastnya. Judul podcastnya itu Islam Agama Perang. Saya screenshot tadi, Bapak Ibu tak perlu dicari, karena nanti kalau Bapak Ibu cari, dibaca pula, semakin banyak yang menonton, semakin banyak dia dapat duit nanti. Cukup saya aja yang menonton, saya jelaskan. Lebih kurang ada 40 menit, sudah ditonton oleh lebih kurang 330.000 orang. Nah, karena menengok ini agak terpancing sedikit saya untuk mengomentari. Sebenarnya untuk seperti Ade Armando ini tak ada gunanya Bapak Ibu. Cuman saya terpancing untuk sedikit berkomentar karena yang sudah terlalu banyak yang menonton. Sehingga kalau ada yang menonton tak punya filter, nanti akan termakan oleh opini yang dibangun oleh si Ade Armando di dalam podcastnya itu. Karena memang Bapak Ibu, dalam satu penelitian, terkhususnya anak muda Indonesia itu tak lepas dari handphone dalam segala aplikasinya, terkhususnya media sosial, itu tak kurang dari 6 jam dalam sehari. Anak muda Indonesia dalam sehari berinteraksi dengan handphone, media sosial tak kurang dari berapa?
dari 6 jam. Bapak Ibu boleh percaya dengan penelitian itu, boleh tidak, hal yang wajar. Toh kenyataannya Al-Quran pun banyak yang tidak percaya, tapi setidaknya fakta menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah, anak-anak kita bangun tidur apa yang ditengok? Apa Pak? Handphone. Pas makan apa yang ditengok? Handphone. Naik motor, nyetil mobil, apa yang ditengok? Handphone. Sampai nanti mau tidur, apa yang ditengok? Handphone. Hari Minggu judulnya family time, family gathering family, kumpul satu keluarga, pergi ke taman, pergi ke mall, makan di restoran yang enak, kumpul di situ, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada cucu, ada menantu, sibuk dengan makanan dan lebih sibuk lagi dengan handphone masing-masing. Sehingga ada di TikTok saya tengok, Bapak Ibu dimuliakan Allah, seorang istri di saat jam makan, anak-anak sudah berkumpul, suami sudah berkumpul, lalu kemudian semuanya sudah dibagikan piring. Ketika istrinya datang dari dapur dibawanya charger handphone itu. Lalu kemudian itulah yang dibaginya di piring-piring suaminya, di piring-piring anaknya. Apa maksudnya? Wujud protes karena suami anak gila dengan handphone. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena sudah ditonton lebih dari 330.000 orang, makanya saya sedikit terpancing untuk menjelaskan ini. Karena kalau nanti orang tidak paham agama, ditelan-telan opini yang digiring oleh Ade Armando dengan Kumaila ini memang luar biasa sekali. Judulnya apa tadi Pak? Apa judulnya tadi? Islam agama perang. Islam agama perang. Kumailaina hafal Al-Quran 30 juz, tapi tak pakai Al-Quran. Setidaknya nanti orang awam akan punya pikiran. Apa pikiran orang awam? Yang hafal Al-Quran 30 juz aja tak pakai jilbab, ngapain pula kita yang tak hafal jangankan juz 30 juz, ujung juz 30 aja tak pakai jilbab. Tentu semestinya orang yang paham agama saja dia tanggalkan jilbabnya, ngapain pula kita yang tak tahu agama repot-repot panas-panas pakai jilbab. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, sederhananya zaman boleh berubah, musim boleh berganti, namun 1001 cara yang dipakai untuk menghancurkan, untuk merusak citra dan nama baik kemuliaan agama Islam. Saya ulangi, 1001 cara orang untuk merusak citra, nama baik, kemuliaan agama Islam. Bisa merusak agama Islam dengan kekuasaan, merusak citra dan nama baik Islam dengan fikiran, merusak citra nama baik umat Islam dengan tenaga dan kekuatan, bahkan sampai kepada kekayaan. Tadi saya katakan zaman berubah, musim berganti, perangai manusia akan itu-itu saja. Saya ambil contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau Fir'aun tidak berkuasa, bisa tidak dia memaksa rakyat Mesir untuk mempertuhankan dirinya? Bisa tidak Pak? Tidak akan bisa. Kalau Namrud bukannya raja, bisa dia paksa rakyat Babilonia setelah kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan patung, kalah dia berdebat, disuruhnya rakyat Babilonia untuk mengumpulkan kayu guna membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, kalau Namrud bukannya raja, bisa dia paksa rakyat Babilonia? Tidak bisa. Kisah Ashabul Ukhdud dijelaskan dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud, sampai nanti ayat wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Bapak Ibu boleh nanti buka tafsir Ibnu Katsir tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ada 4 versinya.
versi kisah Ashabul Ukhdud itu ada 4 disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Salah satunya, dulu di Yaman ada seorang raja yang zalim, namanya Zunuwas. Siapa namanya, Pak? Zunuwas. Zunuwas ini 10-11 dengan Fir'aun, dengan Namrud. Dia mempertuhankan dirinya. Dipaksanya rakyat Yaman untuk mempertuhankan dirinya. Pada akhirnya ketika orang-orang beriman, iman itu sudah menghujam di lubuk hatinya, dia tetap mempertuhankan Allah dan tak mau mempertuhankan si raja yang zalim ini yang bernama Zunuwas. Apa yang dilakukan oleh Zunuwas? Digalinya parit. Setelah parit digali, dimasukkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, lalu kemudian dinyalakan api. Orang-orang beriman lalu dipanggil satu persatu ke dekat api. Kau pertuhankan aku atau pertuhankan Allah? Allah, lempar. Datang lagi yang kedua, kau pertuhankan aku atau pertuhankan Allah? Allah, lempar lagi yang kedua. Sampai pada akhirnya ada seorang wanita yang menggendong bayi di pangkuannya. Di saat dia mau melompat, tiba-tiba dia bimbang ragu. Kenapa? Dia tak tega untuk melihat bayinya akan menjadi abu, akan hancur dimakan api sebagaimana orang-orang sebelumnya sudah dimakan oleh api. Dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu, bayi itu kemudian berkata kepada ibunya. Apa kata bayi itu? Isbiri ya ummi, innaki alal haqqi. Begitu yang disebutkan dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Sabar mama, sabar bunda, kita akan di jalan kebenaran. Lompat saja mama, tidak perlu bunda takut, tidak perlu bunda bersedih hati. Makanya di dalam sejarah Nabi mengatakan ada 3 bayi yang berbicara di waktu kecil. Siapa saja bayi yang berbicara di waktu kecil? 1, Nabi Isa. Yang kedua, bayi yang menyelamatkan si Juraij. Yang ketiga, bayi yang disebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Zunuwas bukannya raja, bisa dia paksa rakyat Yaman mempertuhankan dirinya? Tentu tidak. Setidaknya Bapak Ibu, dari sini kita tahu betapa kekuasaan itu sangat mempengaruhi berbagai sisi kehidupan, dan tak kalah pentingnya kekuasaan mempengaruhi keyakinan. Makanya umat Islam tak boleh pandang remeh, tak boleh anggap remeh urusan kepemimpinan. Kadang-kadang saya tak habis pikir, kok ada yang berkata di masjid tak usah bahas politik, di masjid tak usah bahas kepemimpinan, di masjid cukup bahas sholat, di masjid cukup bahas bagaimana sakaratul maut yang husnul khatimah. Inilah pembodohan terbesar terhadap kita umat Islam. Pada akhirnya di masjid jangan singgung politik, umat Islam tak peduli dengan kekuasaan. Pada akhirnya apa? Ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman, pada akhirnya keyakinan umat Islam pun terancam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan, cara orang menghancurkan Islam dengan kekuasaan, itu juga yang dilakukan dulu oleh si Abu Lahab. Lalu menghancurkan umat Islam itu dengan fikiran. Bagaimana merusak citra nama baik kemuliaan Islam dengan fikiran? Bapak Ibu dimuliakan Allah, di zaman Nabi sudah dilakukan juga. Berkumpul tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nadwah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah? Mereka berpikir bagaimana cara agar Islam ini telan di telan bumi. Bagaimana cahaya Islam itu kemudian padam. Salah satu cara yang mereka tempuh, yang mereka fikirkan adalah sirnakan Muhammad, lenyapkan Muhammad. Bagaimana cara memadamkan Islam dengan mengganggu Nabi Muhammad? Mereka berpikir di siang itu, di hari Kamis sebelum Nabi hijrah itu. Apa pikiran-pikiran yang mereka munculkan? Yang satu berpikiran, diusulkan, kita kurung saja Muhammad sampai nanti dia mati. Lalu kemudian usulan ini dibantah.
Jangan kita kurung Muhammad. Loyalisnya banyak. Loyalisnya nanti akan datang dan mereka mau mempertaruhkan nyawanya demi Muhammad. Usulan pertama gagal. Usulan yang kedua datang lagi. Apa usulan yang kedua? Bagaimana kalau kita usir Muhammad? Usulan ini dibantah. Jangan kita usir Muhammad. Kalau Muhammad kita usir pergi dia ke satu tempat, lidahnya manis, gampang orang terpengaruh, nanti dia bangun kekuatan, bahaya untuk kita masyarakat Mekah. Gagal usulan yang kedua, timbul usulan yang ketiga. Apa usulan yang ketiga? Bapak Ibu dimuliakan Allah, usulannya masing-masing suku Quraisy itu kan banyak. Kalau orang Minang Bapak Ibu sukunya kan banyak, ada Tanjungnya, ada Piliangnya, macam-macam. Suku-suku Quraisy berkumpul dan masing-masing suku mengutus satu pemuda terbaiknya. Nanti pemuda-pemuda itu diberikan pedang yang sangat tajam dan disuruh untuk mencincang-cincang Nabi Muhammad SAW. Pikiran mereka curahkan. Dan itu pun berlaku sampai hari ini. Mana contohnya Bapak Ibu? Inilah dianya melalui podcast yang kita katakan tadi. Apa katanya? Islam agama perang. Apa argumen yang dipakai Ade Armando untuk mengatakan Islam itu agama perang? Bapak Ibu dimuliakan Allah, dijelaskannya. Nabi Muhammad berperang sebanyak 26 atau 27 kali. Memang betul Bapak Ibu, perang yang langsung dipimpin Nabi istilahnya ghazwah. Itu Nabi yang langsung menjadi panglima perangnya. Tapi ada perang yang tak Nabi pimpin tapi disuruh sahabat. Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Umar ibn Khattab, Khalid bin Walid dan seterusnya. Perang yang tak Nabi yang menjadi panglimanya itu istilahnya Sariyah. Nah, dijelaskan di dalam podcast itu, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul usianya 40 tahun. Lalu kemudian Nabi wafat dalam usia 63 tahun. Untuk meyakinkan apa kata Ade Armando, artinya dari umur 40 tahun sampai 63 tahun, berarti kan 23 tahun. Dalam tempo 23 tahun Nabi berperang sebanyak 26 atau 27 kali. Artinya dalam setahun Nabi Muhammad bisa berperang sebanyak 2 kali. Itu fakta, itu bukti nyata Islam agama perang. Ini analogi yang dipakai ini argumen yang dipakai Ade Armando untuk meyakinkan pendengarnya kalau Islam itu adalah agama perang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, memang seperti itu disebutkan di dalam sirah. Nabi yang langsung perang pimpin ghazwah sebanyak 26 atau 27 kali, yang sahabat pimpin lebih dari 56 kali. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu yang dia sembunyikan Bapak Ibu. Apa yang dia sembunyikan? Dia tidak menyebutkan kenapa perang demi perang itu terjadi. Disinilah liciknya orientalis Bapak Ibu. Maka kita mendapati Bapak Ibu, orientalis itu kan memang mereka itu cerdas-cerdas. Waktu saya kuliah di Mesir itu ada satu mata kuliah judulnya Al-Isyraq wa Tabsyir. Isyraq itu gerakan-gerakan orientalis, At-Tabsyir itu artinya gerakan-gerakan kristenisasi. Di antara pola yang dipakai oleh orientalis untuk membimbangkan keraguan umat Islam itu, ini contohnya Pak. Contoh yang kedua itu biasanya sering dipakainya begini. Pak, saya tengok Bapak ini soleh betul, tiap sebentar baca Al-Quran. Ya Alhamdulillah Pak, ini menikmati masa tua nih. Saya dengar ceramah Pak, katanya. Apa ceramah yang Bapak dengar? Katanya ayat pertama turun kan surat apa pertama turun? Al-Alaq. Oh betul. Boleh saya pinjam Al-Quran Bapak sebentar? Oh boleh katanya. Saya nak baca pula. Diambilnya Al-Quran kita, lalu dibukanya. Penjelasan Ustadz dan Bapak pun tadi mengatakan surat pertama turun surat Al-Alaq. Saya buka Al-Quran ini,
Kok bukannya surat Al-Alaq, tapi justru Al-Fatihah? Ya enggak? Weh, bapak ini kutu buku juga, ku tengok banyak kitabnya, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada fikihnya. Wih, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Boleh saya baca Sahih Bukhari bapak sebentar? Oh boleh, boleh, boleh. Dibukanya pula kitab Sahih Bukhari. Bapak ibu, kitab Sahih Bukhari bab pertamanya itu bab Badaul Wahyi, wahyu pertama turun. Dibacanya kisah tentang Nabi yang sering bolak-balik dari rumah ke Gua Hira sampai datang malaikat Jibril membawa surat Al-Alaq. Pak, berarti betul yang disampaikan oleh Ustadz kemarin di masjid itu ya, wahyu pertama turun surat Al-Alaq. Yang dikatakan Ustadz surat Al-Alaq, sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sekarang Sahih Bukhari pun menjelaskan ayat pertama turun surat Al-Alaq. Oh berarti ini gimana nih Pak? Ini jangan-jangan Al-Quran bapak ini tidak otentik lagi. Sudah terjadi banyak perubahan, sebagaimana kitab-kitab samawi terdahulu, Taurat, Injil, Zabur sudah dirubah-rubah oleh umat-umat terdahulu. Jangan-jangan Al-Quran ini begini juga nih Pak, sudah dirubah-rubah. Dan pun Pak, Al-Quran kan tidak dibukukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang akan jadi jawaban Bapak Ibu? Mereka punya data. Kalau ada orang datang ke rumah kita, apa katanya ayat pertama turun surat Al-Alaq, tapi kenyataannya buka Al-Quran yang pertamanya surat Al-Fatihah. Apa yang akan jadi jawaban Bapak Ibu? Bisa dengan ngamuk-ngamuk? Tidak bisa. Disitulah Bapak Ibu pentingnya kita mengaji. Disitulah pentingnya kita belajar. Karena memang anak-anak kita hari ini sengaja dijauhkan dari agama. Faktanya anak-anak kita mendapatkan asupan gizi agama hari ini seminggu cuma 2 jam saja. Jangan Bapak Ibu kira yang 2 jam itu 1 jamnya 60 menit. Bukan. Yang 1 jamnya di situ cuma 40 sampai 45 menit. Artinya kalau 1 jamnya 40 menit, 2 jamnya berarti 80 menit. Sudahlah di situ terlambatnya, di situ absennya, di situ pula cabutnya. Kuliah S1 kalau di kampus umum pelajaran agama cuman 1 semester saja. Pelajaran agama kampus umum cuman 1 semester saja. Bapak Ibu, S1 4 tahun. Belajar agama cuman 1 semester. 1 semester itu 16 kali tatap muka. Yang 16 kali ini pun banyak diskonnya. Apa yang mendiskon? Pertemuan pertama habis untuk perkenalan, dosen perkenalan, mahasiswa perkenalan. 2 pertemuan habis untuk UTS dan UAS, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Dia aktivis rapat 2 kali, sakit 2 kali, pergi demo 2 kali, tak ada kabar sekali, cabut sekali. 16 dikurang 10 tinggal berapa Pak? Tinggal 6 pertemuan yang tersisa. Dia pun asik main game online di dalam lokal, main Free Fire, apalah istilah FF-nya, macam-macam lah namanya Pak, saya tak tahu betul. Akhirnya Bapak Ibu dimulai, mau dapat apa anak-anak kita? Makanya saya mendapati tahun-tahun ini, 5 tahun ini terkhususnya Bapak Ibu, saya mendapati banyak anak-anak yang kemudian girah terhadap Islam itu sangat kurang sekali. Semangat untuk keberislaman itu sangat jauh sekali. Kan faktor apa? Memang anak-anak kita sekarang dijauhkan dari agama. Salah satu cara menjauhkan anak-anak dari agama, ini pola-pola seperti ini Pak, wazhul fikri, dirusak pemikiran anak-anak kita. Contohnya apa? Melalui podcast-podcast seperti ini. Nanti contohnya lagi, sebelum saya selesaikan yang tentang kenapa Al-Fatihah yang pertama, saya tambah satu lagi Pak. Biasanya nanti dirusak pula citra sahabat Abu Hurairah. Bagaimana cara mereka merusak citra dan nama baik sahabat nan mulia Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah sahabat yang terlambat masuk ke dalam agama Islam. Karena dia lambat masuk ke dalam agama Islam, sehingga kebersamaannya dengan Nabi tidaklah lama. Dalam sirah kita baca cuma 2 atau 3,5 tahun saja.
Tapi kenyataannya Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Akhirnya karena Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, difitnah Abu Hurairah. Apa kata orientalis? Kok bisa Abu Hurairah paling banyak? Dia kan mu'allaf, dia kan terlambat masuk ke dalam agama Islam, dia kan cuma sebentar bersama Nabi. Kok yang menjadi orang paling banyak meriwayatkan hadis bukannya Abu Bakar, kok bukannya Umar, kok Ali bin Abi Thalib? Bapak Ibu, 5 sahabat yang dikenal paling banyak meriwayatkan hadis. Satu Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, bukan Umarnya. Yang kedua Anas bin Malik, yang keempat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kelima Abdullah bin Abbas. Tidak terdengar tadi Abu Bakar, tidak terdengar tadi Ali. Sementara kita tahu orang pertama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan perempuan Khadijah radhiyallahu anha. Kok tidak tersebut mereka ini dalam kelompok yang paling banyak meriwayatkan hadis? Kok justru siapa tadi? Abu Hurairah. Sehingga fitnahnya apa? Berarti hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah hadis-hadis yang palsu, hadis buatan dia sendiri, lalu kemudian dia sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirusaklah pemikiran anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, sekarang kita lanjutkan yang tadi. Kenapa kok yang pertamanya tadi surat apa? Al-Fatihah. Salah satu kuncinya ada dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kullama nuzilatil ayah da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu da'u hadhihi surah fil mawdi'il lati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Kata Abdullah bin Abbas, setiap kali ada ayat yang turun, Nabi akan memanggil sahabat-sahabat yang ahli dalam tulis-tulis Al-Quran. Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib. Zaid, barusan ada ayat yang turun. Ayat yang turun tadi, taruhnya di sini ya. Wahai Ali, barusan ada ayat yang turun. Ayat yang turun tadi itu sambungan dari surat yang dulu itu ya. Jadi Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Memang begitu nyatanya Al-Quran, cuman turunnya saja yang berbeda-beda dalam waktu yang lama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, lalu kemudian dibulatkan menjadi 23 tahun. Kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Karena memang Abu Hurairah pernah didoakan Nabi agar dia tidak lupa atas apa yang keluar dari lisan Nabi. Yang kedua, kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Karena kemanapun Nabi pergi, Abu Hurairah mendampinginya. Di mana Nabi duduk, Abu Hurairah duduk di situ. Yang memisahkan Nabi dengan Abu Hurairah dalam tempo 3 tahun itu cuman Nabi masuk ke dalam rumahnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ketika masih ada yang tak percaya, mustahil kalau Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Izinkan saya bertanya, Bapak Ibu, di sini ada yang usianya 60 tahun? Ada? Boleh angkat tangan Pak, usia 60 tahun? Ayah 60 tahun. Ayah berapa ya? 69 atau 29? Oh, 79. Orang sudah azan, izin saya tambah 3 menit bisa Pak? 3 menit saja. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Pertanyaan saya, sudah hafal Al-Quran 30 juz? Belum. Juz 30 sudah hafal? 1, 2, 3 sudah. Ujung juz 30 sudah hafal? Ah, cincai Ustadz Doni. Oke, kita uji. Yang katanya ujung juz 30 sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu ayat sebelumnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Ngitung dulu kita kan. Inna syani'aka huwal abtar. Satu ayat sebelumnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Fasholli lirabbika wanhar. Berapa umur tadi itu? 60 tahun, 70 tahun. Bapak Ibu, di RCTI biasanya di bulan Ramadan ada acara Hafiz Indonesia.
Saya tengok di situ yang hafal Al-Quran itu umur 6, 7, 8 tahun. Ditanya oleh Dewan Juri. Sependek saya tengok acara Hafiz Indonesia, tak sekalipun Dewan Juri menanyakan surat Al-Ikhlas, tak sekalipun Dewan Juri menanyakan surat Al-Kautsar. Kalaupun sempat ditanya surat Al-Kautsar, pertanyaannya begini, 2 halaman sebelumnya paling atas apa? 3 halaman sebelumnya paling bawah apa? Bisa enggak mereka menjawab, Bapak Ibu? Bisa. Umurnya berapa tadi? 6, 7, 8 tahun. Artinya Bapak Ibu, bukan satu hal yang mustahil kalau Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Bapak Ibu, saking semangatnya saya lupa saya membahas ayat tadi. Nah, ayat ini juga menjadi argumen bagi siapa tadi? Ade Armando untuk mengatakan Islam itu agama perang. Bapak Ibu tengok ayat tadi sebentar. Ketika Allah mengatakan waqatilul musyrikina kaffah, dan perangilah olehmu orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu semua. Tuh bukti Islam agama perang. 2018 ada juga video viral seorang murtad, dia mengatakan Islam agama perang, Islam agama pedang, Islam bukannya agama kasih sayang. Dibacakannya surat ini At-Taubah 36. Fasih dia membacanya. Waqatilul musyrikina kaffah, perangilah olehmu orang-orang musyrik itu semuanya. Betul tak ayatnya Bapak Ibu? Betul. Tapi kebohongannya apa? Ayat belum selesai dia sudah berhenti di situ. Ini celakanya. Ayat belum selesai mereka sudah berhenti. Kata Allah, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah olehmu orang-orang musyrik itu semuanya, karena mereka telah memerangi kamu semuanya. Jadi Bapak Ibu, sederhananya perang demi perang yang terjadi di zaman Nabi, sederhananya tidak ada asap kalau tidak ada api. 27 perang yang dipimpin Nabi semuanya ada sebab musababnya. Insya Allah panjang umur sehat badan, di lain waktu dan kesempatan kita jelaskan kenapa kok perang demi perang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, bapak ibu, abang kakak, demikian dapat kami jelaskan. Intinya adalah ketika orang benci kepada Islam, 1001 cara akan mereka lakukan. Mereka merusak Islam dengan kekuasaan, mereka merusak Islam dengan fikiran, mereka merusak Islam dengan harta dan kekayaan, dan mereka akan merusak Islam dengan tenaga dan kekuatan. Pada akhirnya, sehebat apapun makar mereka, sehebat apapun usaha mereka, semoga Allah mampukan kita untuk menegakkan, memperjuangkan kejayaan Islam agama nan mulia ini. Pada akhirnya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya tutup dengan salam, Bapak Ibu, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.